Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana M.V. Usboko, NPM 1218026. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang kriteria, tujuan, dan strategi pembangunan pertanian di negara-negara berkembang. Sejarah pembangunan pertanian. Sejarah pembangunan pertanian berawal pada masa Orde Baru, di mana pada awal masa Orde Baru, pemerintah menerima beban berat dari buruknya perekonomian Orde Lama. Indonesia dapat membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita yang pertama yaitu Repelita saya pada tahun 1969 sampai 1974. Yang kedua, Repelita kedua pada tahun 1974 sampai 1979. Yang ketiga, Repelita Aku pada tahun 1979 sampai dengan 1984. Yang keempat, Repelita yang keempat pada tahun 1984 sampai 1989. Yang kelima, Repelita 5 pada tahun 1989 sampai 1994. Dan yang keenam adalah Repelita 6 pada tahun 1994 sampai 1999. Definisi pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan sosial. Secara umum, tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan produksi dan memantapkan ketersediaan pangan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dari segi kualitas dan harga terjangkau. Secara khusus, pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas, perbaikan sistem pemasaran dengan pengenalan teknologi penyedia informasi pasar. Kriteria atau syarat pembangunan pertanian. 1. Pasaran untuk hasil usaha tani. 2. Teknologi yang selalu berubah. 3. Tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal. 4. Adanya perangsang produksi bagi petani. Dan yang kelima adalah tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu. Pembangunan pertanian masih membutuhkan 5 kriteria penunjang, yaitu yang pertama, pendidikan pembangunan. Pendidikan pembangunan dititik beratkan pada pendidikan non-formal, yaitu berupa kursus-kursus pelatihan, dan sebagainya. Pendidikan pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani. Yang kedua, kredit produksi, bertujuan untuk meningkatkan produksi para petani harus lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli bibit unggul, obat-obatan pemberantas hama, pupuk, dan alat-alat lainnya. Yang ketiga, kegiatan bersama oleh petani atau gotong royong. Kegiatan gotong royong petani biasanya dilakukan secara informal. Para petani bekerja sama dalam menanam tanaman mereka atau dalam memanen hasil panen. Yang keempat, perbaikan dan perluasan tanah pertanian. Ada 2 cara tambahan untuk mempercepat pembangunan pertanian, yaitu pertama, memperbaiki mutu tanah yang telah menjadi usaha tani, misalnya dengan pupuk, irigasi, dan pengaturan pola tanam. Yang kedua, mengusahakan tanah baru, misalnya membuka petak-petak sawah baru. Yang kelima, perencanaan pembangunan pertanian. Perencanaan pertanian adalah proses memutuskan apa yang hendak dilakukan pemerintah mengenai tiap kebijaksanaan dan kegiatan yang mempengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu. Contohnya, penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah kepada petani dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Pembangunan pertanian di negara berkembang. Pembangunan pertanian di negara berkembang, misalnya di Indonesia, pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor dan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan. Peranan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan sektor pertanian agar dapat meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran ini dapat diimplementasikan dan memperkecil kendala dalam pengembangan sektor pertanian akan dapat berpengaruh pada peningkatan sektor pertanian sebagai upaya peningkatan ekonomi rakyat. Di Indonesia, sebagian besar penduduk miskin berada di daerah pedesaan dan mereka menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Maka, peran pertanian di Indonesia
Indonesia sangat jelas dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan kata lain, pertumbuhan pertanian merupakan salah satu kunci dalam penanggulangan kemiskinan. Contoh kasus pembangunan pertanian dengan cara penyaluran jenis pupuk bersubsidi. Contoh kasus di Kecamatan Ibokian Liu pada tahun 2018 total untuk jenis pupuk urea sebanyak 29,15 ton, pupuk NPK sebanyak 3,45 ton, total pupuk bersubsidi pada tahun 2019 untuk jenis pupuk urea sebanyak 37,10 ton, SP36 sebanyak 0,50 ton, dan NPK sebanyak 5,20 ton. Baik, inilah hasil pemaparan materi saya. Sekian.